إلى هذه ولقنة صالحة إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين khususan Sahana al-Akbar Imam Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri malim sahibi Abdul Halim wa bersara membagi berwajib wa duratim wa ila khususan Imam Tajuddin Syekhana Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa atallahum haqaiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang Su'aul Basyirah, Ainul Basyirah dan Haqqul Basyirah. Kita akan berlanjut pada pengertian, yakni yang menjelaskan tentang la tata'adda niyatu ghimmataka ila ghairihi fal karimu la tatahaffahul amal. Yakni setelah membahas tentang Su'aul Basyirah dan Ainul Basyirah serta Haqqul Basyirah, sekarang membahas tentang sikap hati, ya, kembali sikap hati, di mana mu'alif memberitahukan kepada kita semua bahwa jangan sampai, artinya jangan sampai melampaui niat tujuanmu itu, hasrat harapanmu itu maksudnya himmataka, artinya himmahmu gitu, tekadmu gitu, kepada selain dirinya, maksudnya selain dirinya yaitu selain Allah maksudnya, yaitu kepada selain dirinya. Kemudian dinyatakan fal karimu la tatahaffahul amal. Amal ini bisa dimanakan juga kaitannya dengan harapan juga, ya. Yakni bahwasanya fal karimu, karena al karim, yang karim maksudnya itu Tuhan, Allah, ya. Al karim, yang karim itu maksudnya ialah yang pemurah itu tidak dapat dilampaui, maksudnya juga tidak dapat dilewati, ya, oleh segala sesuatu apapun harapan-harapannya. Mungkin ini agak keder pembahasan atau pemahaman kalau hanya dibahasakan semacam itu saja, artinya terjemahan letterlek, ya, itu adalah mungkin agak keder, karena dibolak-balik apapun juga kalimatnya memang rumit, ya. Bapak ulangi lagi.
Simak ya, semua yang online di sana ya. Kalau di sini tentu saja ya, nyimak semua karena di sini di majelis hakikat atau di pesantren Akmaliyah, di ruangan majelis hakikat ini hanya Bani Hizbul dan Besan ya, itu saja ya, selainnya tidak ada. Perhatikan baik-baik, Bapak ulangi lagi ya. La tata'adda niyatu ghimmataka ila gharihi fal karimu la tatahobtohul amal. Yakni jangan sampai kamu melampaui, artinya niat tujuanmu ya, hasrat harapanmu, asamu kepada selain dirinya. Artinya kepada lainnya, maksudnya kepada selain dirinya, jadi selain dari Allah ya. Fal karimu, maka Tuhan yang maha pemurah itu ya, tidak dapat dilewati la tatahobtohul amal, tidak dapat dilewati oleh sesuatu apapun atau harapan apapun, asa apapun. Jadi maksudnya kita bahas dulu Al-Karim. Al-Karim itu bisa dimaknakan, sebagai dermawan. Kalau mungkin bahasa Indonesia, seorang yang dermawan, pemurah. Al-Karim dermawan, pemurah. Itu dermawan di sini juga dalam arti macam-macam. Ya, yaitu dermawan di sini kalau orang umum, secara umum disebut dermawan itu apabila dia adalah murah hati dalam memberikan apa saja. Artinya terutama adalah fasilitas-fasilitas lainnya. Itu bisa disebut dermawan ya. Kemudian kalau kita bisa menyimpulkan kata dermawan secara luas, tidak sebatas tidak sempit ya, sebatas pada pengertian harta benda. Seorang yang disebut dermawan itu sebagai contoh ialah dia memaafkan orang yang salah di saat ia kuasa. Hanya orang-orang pelitlah yang tidak membuka maafnya. Dan Allah akan lebih pelit lagi kepada orang semacam itu. Satu ya. Ini disebut dermawan. Jadi dermawan itu memaafkan di saat ia kuasa. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memaafkan di saat kuasa. Seperti apa? Budak Habsyi contohnya yang menombak pamannya. Kebayang gak sih, menombak pamannya dan membuka dadanya, tuh Hamzah ya pamannya, kemudian diambil jantungnya, hatinya, dan diberikan kepada Hindun ya, istrinya Abu Lahab ya. Kemudian dikunyah, dimakan itu. Dan dia juga pada saat setelah pembakaran itu hidupnya nggak pernah tentram, jadi selalu gelisah, panas karena makan hati orang kan, tuh sampai sejahat itu loh. Pada zaman Rasulullah Sallallahu, coba kebayang nggak sih, seorang nabi, pamannya dibunuh, yang jelas-jelas pamannya itu menjadi panglima perang, membela ponakannya. Paman-pamannya banyak yang membela, tapi ada paman lain yang tidak membela, yaitu mereka-mereka ya. Nah, itu begitu dahsyatnya, terkapar, terbuka dadanya, diambil jantung dan hatinya, kan sadis banget tuh. Itu dilempar dari jarak jauh tuh, budak Habsyi di situ terkenal memang dia adalah tinggi besar. Nah ya, itu dari kaum Al-Habsyi. Nah itu pada saat itu setelah beberapa tahun atau beberapa bulan bertahun kalau nggak salah itu si budak itu kemudian datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat hidayah, dia itu mau masuk Islam dan meminta maaf. Kalian kebayang nggak kalau ada orang pernah salah kemudian datang minta maaf, kira-kira mau ngapain? Contohnya nggak usah jauh-jauh, kalian sama tetangga kalian
minta waktu kalian sedang kesusahan minta tolong. Entah itu anaknya sedang sakit, minta tolong aja pinjam uang 100.000 saja buat ke puskesmas atau buat ke beli obat. Padahal tahu tetangganya itu ada uang, nggak dikasih. Sampai akhirnya anaknya sakit mati lah, udah mati. Sebel banget kan. Punya bayangan, punya angan-angan apa? Nah ini yang angan-angan nggak bisa dilewati maksudnya. Jadi Allah itu angan-angan kalian tuh nggak bisa melewati ketetapan Allah, gitu. Kekuasaan Allah itu gak bisa. Jadi kalian berangan-angan, aduh, andai saja tuh orang itu, tetangga itu mau saja memberikan utangannya 100.000 saja untuk beli obat, mungkin anak saya gak jadi mati, demamnya gak terlalu tinggi, berlebihan. Mau dibawa ke rumah sakit, gak punya BPJS, ya. Ya kan, karena udah ngontrak, merantau nggak punya KTP lagi, udah kan repot nih. Kayak saya dulu waktu ke Jakarta itu punya anak 3, KTP nggak punya, pokoknya nggak ada punya, pokoknya penduduk gelap aja deh. Karena kebetulan waktu dulu saya itu adalah memang nggak mau punya KTP, KTP nggak mau. Ya emang lagi gila-gilanya. Jadi tahun 80-an tuh memang lagi. Pokoknya nggak mau diatur sama orang istilahnya. Nah itu salah satunya. Maunya diatur sama Allah, nggak taunya setelah nggak taunya Allah itu adalah ada di mana-mana kan. Nah itu repotnya. Ya. Jadi itu contoh yang paling sederhana. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya ya. Pada saat tahun lainnya kalian ternyata dapat berlimpah rezeki, berbaliklah, kayak 100 dapat berbaliklah, kalau dapat bisnis, dapat ini, dapatlah rezeki berlimpah. Tetangga itu ternyata yang tajir itu habis ditipu orang, rumah aja sampai mau roboh, jadi semua berantakan deh pokoknya, berantakan. Ya namanya kekayaan, kalian tahu nggak sih, sekejap itu bisa hilang loh. Sekejap itu bisa hilang, jadi jangan kalian bangga dengan kekayaan kalian, kemudian kalian gak mau berbagi gitu loh. Itu sekejap bisa hilang. Sekejap dengan apa saja Allah. Bisa dengan ditipu, bisa dengan didatangkan pasukan Allah salah satu dari 4 pasukan. Entah itu api, entah itu air, entah itu, kalian gak tahu orang yang kaya raya suatu tuh ternyata harta bendanya kena kena banjir bandang, langsung habis pada saat itu. Dia tinggal sendirian, suaminya hanyut, anaknya hanyut, dia sendiri hanya pakai hanya pakai pakaian biasa, pakai daster, pakai daleman, udah selesai, semuanya habis hilang, tinggal sendiri gitu loh. Ada tuh dia sendiri, dia deprok aja sambil tengah-nganga. Kenapa? Karena beberapa menit yang lalu atau 1 jam saja yang lalu itu dia masih bercengkrama, masih menikmati harta bendanya. Rumahnya yang tingkat, tapi karena dia tingkatnya di pinggir kali, nah itu resikonya. Makanya jangan punya rumah pinggir kali ya. Nah itu. Tapi nggak punya rumah pinggir kali, ternyata kena likuifaksi. Ribut itu lagi. Karena Allah tuh bisa aja. Ya udah, kalau gitu di kota aja. Di kota ternyata kena api, kebakaran. Nggak ada deh. Pokoknya nggak ada ininya, nggak ada sulitnya. Allah itu membalikan tuh sekejap. Makanya jangan bangga, jangan angkuh dengan apa yang ada pada diri kalian, terutama kekayaan itu. Nah, cerita tetangga itu adalah terjadi berbalik. Dia mewah, gitu, berlimpah harta, tetangga itu butuh banget. Akhirnya ya tetangga itu udah lupa mungkin, karena udah bertahun-tahun udah lupa bahwa dulu pernah nyakitin tetangga yang suksesnya, datang ke kalian ya, datang itu minta tolong. Karena Pak suaminya nggak pulang-pulang, dia udah banyak utang, minta tolong coba, minta tolong. Apa yang akan kalian lakukan? Dulu lu dimintain 100.000 aja,
sampai anak saya mati loh, sekarang baru kamu tahu loh. Paling enggak sebelum ngasih, kalian mesti ngomong dulu tuh. Nah begitu tuh, contoh itu. Jadi orang disebut dermawan apabila dia adalah mampu melepaskan hatinya dengan apa? Khudil afwa. Ambil maafnya mereka di saat kalian berkuasa. Tuh, memaafkan di saat kalian berkuasa. Artinya kuasa untuk melakukan apa saja terhadap orang yang dimaafkan. Yaitu seperti budak Habsyi. Kemudian ada lagi wanita datang gidal-gidul datang di hadapan Rasulullah mau membaca syahadat minta maaf. Kenapa? Ternyata dia pernah mau meracuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu banyak, tapi beliau selalu memaafkan. Nah itu memaafkannya begitu dahsyat sekali. Dan memang ajaran Islam memaafkan sama seperti memaafkannya Rasul dan Allah saat orang berbuat salah terhadap Allah. Contoh lain apa? Contohnya seperti seorang laki-laki yang tergopoh-gopoh di bulan puasa datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia melakukan? Yaitu dia melakukan kesalahan dengan sengaja buka puasa. Bukan tidak sengaja, tapi dia lupa kemudian ingat sadar, yaitu dia bergaul atau dia tidur sama istrinya di siang hari. Setelah dia sadar itu bahwa dalam kondisi dia puasa, maka dia datang ke Rasulullah. Setelah datang ke Rasul, kemudian dia langsung cerita bahwa ya Rasulullah, celaka saya, kenapa saya telah tidur sama istri saya nggak tahu bahwa ini ternyata baru sadar puasa itu. Gimana saya? Ya udah kamu bayar 60 hari puasa. Ya Rasulullah, saya gimana, saya nggak kuat puasa 60 hari. Ya udah kalau begitu kamu memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, boro-boro buat beli makan, memberi makan, saya nggak punya makan untuk sendiri aja susah. Ya udah ambil dari Baitul Mal itu kurma sekira-kira untuk 60 orang. Udah kasih 60 orang. Dia bawa sana ke kampung kamu. Ya Rasulullah, nggak ada yang paling miskin kecuali saya. Ya udah ambil buat kamu. Makan tuh begitu dahsyatnya memaafkan itu. Nah, jadi memang harus semacam itu. Makanya orang puasa, kalau puasa membatalkan dengan sengaja tanpa halangan syarak maksudnya fikih tanpa halangan syarak, maka dia wajib membayar 60. Tuh. Kalau orang tidak sengaja lupa tapi dia melakukan hubungan dengan suami istri, nah itu baru 60 hari. Tapi kalau dia lupa makan atau minum, maka dia itu adalah rahmat dari Allah. Nah itu loh. Yang penting pada saat sudah makan, udah masuk ke dalam, yang tanggung kan di tenggorokan nih. Udah sampai tenggorokan mau ditelan, ingat. Nah, batal nggak nih? Kalau kalian nggak dikeluarkan itu batal. Kalau ingat tanggung ya udah langsung batal itu batal lah. Nah itu ya batal ya tuh. Jadi anak-anakku semua yang di luar sana, sadar nggak kalian pernah dan Bapak tahu persis banyak yang dengan sengaja tanpa alasan syariat itu adalah membatalkan puasanya. Itu 60 hari wajib membayarnya. Itu dasar-dasar itu wajib. Tapi kalau tidak sengaja ya, artinya dengan alasan syariat, contohnya dia pekerja keras di siang hari atau dia dalam melakukan apa, banyaklah artinya yang halangan syariat, itu nggak apa-apa, seperti orang hamil dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa, itu 1 hari dibayar 1 hari juga. Fidyahnya sama juga, 1 hari bayar 1 hari ya. Dah, kita lanjutkan maksudnya. Jadi intinya ialah disebut dia Al-Karim. Allah itu Al-Karim, kenapa? Karena Allah akan memaafkan. Dia memaafkan pada saat
ya dia sangat berkuasa untuk melakukan apa saja, tapi dia memaafkan hamba-hambanya. Jadi jangan kalian berharap minta maaf kepada siapapun melampaui dari minta maafnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian sudah minta maaf terhadap seorang, orang itu tidak memaafkan, dan kalian sudah 3 kali berturut-turut minta maaf, atau 3 kali kalian mengulang untuk minta maaf dan dia tidak memaafkan, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya di dalam Islam itu tidak ada istilah orang itu bersalah kemudian disuruh minta maaf, itu tidak ada. Tapi orang yang dizalimi disuruh memaafkan, iya ada. Itu firmannya tuh. Itu dasarnya itu, Islam itu begitu. Kenapa? Karena kalau orang disuruh minta maaf setelah berbuat salah suruh minta maaf, gampang banget tempelengin orang, bak. Sorry, maaf ya, betul. Selesai, enggak begitu. Jadi dia tak akan mendapatkan ampunan dari Allah sebelum dimaafkan oleh orang yang teraniaya. Nah, makanya orang yang teraniaya itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khudil afwa wa'mur bil 'uruf wa'rid anil jahilin. Maafkan kesalahan mereka. Nah, itu ambil maafnya. Ajak ke jalan yang baik. Kalau sudah begitu ternyata sudah dimaafkan, diajak jalan yang baik, masih juga begitu lagi, wa'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh itu. Orang yang keras kepala, gitu. Ya orang bodoh namanya itu. Jadi itu yang dimaksud ya. Itu Al-Karim di sini. Nah. Kemudian Syekh Junaidi Al-Baghdadi juga menyatakan bahwa yang disebut Al-Karim itu ialah orang, artinya yang bisa memberikan kebutuhan, seseorang sebelum ia diminta. Jadi dia memberikan sebelum diminta. Wah, itu hanya Allah yang bisa semacam itu. Makanya Allah itu adalah disebut Al-Karim. Tapi orang itu paling tidak dia bisa memberikan saat orang itu memintanya. Nah, tuh. Maka di dalam pengertian lain disebut orang itu memberikan lebih dari yang diminta. Nah, contohnya mau utang, saya mau utang 100.000. Nah, tuh. 100.000 cukup enggak? Cukup. Coba kamu 200.000 barangkali enggak cukup itu. Nah, itu namanya Al-Karim. Kalau kalian kan enggak, utang 100.000, adanya cuma 50.000, mau enggak? Nah, itu tuh. Nah, itu beda tuh kita tuh. Itu bukan Al-Karim, Al-Pelit. Nah, itulah. Nah, itu ya. Nah, itu dermawan tuh. Dan yang jelas yang disebut Al-Karim, ya Al-Karim di sini ialah dia tidak pernah mengecewakan. Artinya tidak pernah mengecewakan terhadap harapan orang yang datang kepadanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dinyatakan, jangan kamu membuat kecewa orang yang datang kepadamu dengan harapan atau kebutuhannya. Dan juga jangan kamu membuat kecewa orang yang datang meminta kepadamu. Dia pulang tuh dengan kecewa, dia minta sumpamanya. Nah, ini mintanya tiap hari, Pak. Kalau tiap hari itu langganan namanya. Ya makanya jangan dikecewakan langganannya. Nah, tapi kadang-kadang sekarang udah dijadikan komunitas dan semacam kayak perkumpulan. Pokoknya kalau rumah itu suka memberi, datangin. Sekarang hari ini orang ini, hari ini, padahal itu grup itu juga, ya memang sindikat itu. Ini repot ini membuat, jadi di dunia modern itu makin ribet yang akhirnya membangun kita menjadi suudon terus ya. Ya udah, kalau ada kasih, kalau enggak ada ya udah itu aja yang penting ya. Nah, itu Al-Karim. Jadi Al-Karim yang pertama juga disebutkan tadi ialah memaafkan di saat kuasa. Nih, supaya runutan, Al-Karim yang dikehendaki dengan kata dermawan. Supaya dermawan Al-Karim, karena di sini kajian utamanya itu adalah kaitannya dengan Al-Karim, nanti terkait dengan masalah Al-Karim pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah jelas, jadi memaafkan di saat kuasa. Jadi kuasa, memaafkan di saat kuasa. Kalau kalian ada kuasa untuk memaafkan, berkuasa juga memaafkan gitu. Tapi kalian tidak memaafkan, maka itulah sepelit-pelit orang. Dan orang Islam itulah haram hukumnya. Ini haram hukumnya. Dan selamanya dosa kalau dia tidak memaafkan
andai saja ada perselisihan tidak memaafkan lewat dari 3 hari. Itu bukan Islam lagi, itu golongan munafik. Ya. Nah. Jadi nggak ada yang namanya berlarut, itu nggak ada ya. Nah, kemudian yang kedua berikutnya ialah dia apabila janji selalu menepatinya, itu dermawan juga. Nah, ya. Karena apa? Kebalikannya, kalau yang janjinya tidak menepati, munafik seperti tadi, munafik ya. Itu berjanji tidak menepatinya. Dan yang ketiga yang berikutnya lagi, bila memberi sesuatu, dia akan memuaskan, lebih memuaskan dari harapan. Jadi bila memberi, dia lebih memuaskan, artinya lebih memuaskan dari harapan orang yang meminta atau orang yang menerima. Contohnya kalian datang ke suatu tempat, harapan kan mudah-mudahan aja ya di sana itu adalah dikasih minum, lagi haus banget. Datang bukan hanya dikasih minum, tapi yuk kita makan siang aja bareng. Nah itu orang itu semacam itu. Makanya saya pikir sering banget kalau saya ingat Mbah Haji dulu tuh, saya ingat banget itu begitu perhatian terhadap orang yang lewat, pengemis atau siapa saja, orang yang dari jauh, bukan pengemis, orang jauh atau lagi mencari alamat tapi nggak ketemu, akhirnya datanya ke Mbah Haji, tanya, kelihatannya orang itu adalah ngos-ngosan gitu, dia pengen minta minum, cuma maknya mau minum, dikasih minumnya langsung dia bukan sebatas minum air putih, dia dikasih teh manis dan dikasih es, udah kan. Orang itu kalau berbinar-binar banget rasanya, alhamdulillah sekali Mas Ibu, karena di sana laki perempuan itu dipanggil Mas gitu, Mas Tabima ya. Nah udah begitu dan ditawarin lagi, bilang dengan bahasa Jawanya itu adalah udah makan belum gitu loh. Dia senyum-senyum, udah nih langsung bikinin, makan udah. Langsung sini, langsung ke depan, kasih makan, udah duduk, makan, setelah makan dikasih rokok sama koreknya satu gitu loh. Tahu dia orang itu ngerokok. Wah begitu dahsyat sekali itu. Itu cara melayaninya. Dan saya juga dilayani oleh Mbah Haji dulu semacam itu juga. Pokoknya kalau makan segala macam, tahu saya kecil waktu itu udah ngerokok sumpamanya. Nah, saya udah ngerokok tuh. Itu dia kasih apa? Udah makan, kasih rokok lagi. Udah rokok. Wih, didukung juga ngerokok. Itu kasih rokok. Wah, rokok dulu tuh, zaman dulu tuh jaya itu rokok. Saya umur berapa waktu itu ya? Udah dikasih rokok dong. Aduh ampun deh ya, kalau sekarang jangan ya anak-anak tuh. Nah, itu karena zaman dulu nggak ngerti ya. Rokok dikasih rokok. Nah, itu artinya nggak melarang anak itu yang sedang, toh juga kalau dilarang mesti umpet-umpetan kan. Nah itu mesti umpet-umpetan. Dia nggak mau anaknya umpet-umpetan. Kasih aja rokok sekalian. Kaget saya waktu pertama kali dikasih rokok itu sebagai contoh semacam itu ya. Dah, kita lanjutkan. Jadi dia memberikan, artinya memberi itu adalah lebih dari harapan, memuaskan. Ada lebih daripada harapan yang menerima. Jadi lebih banget. Jadi tidak terduga artinya. Itu yang disebut Al-Karim. Karim itu begitu. Pemurah dia. Bukan hitung-hitungan. Nah, kamu kan dulu saya sumbang tuh. Waktu jadi pengantin 100.000, kamu sumbang lagi 200.000, utang-utangan itu. Itu sering tuh kalau di kampung-kampung ya. Jadi di kampung-kampung sering tuh begitu. Itu bukan Al-Karim tuh, bukan menolong. Nah, tuh, artinya nyimpen. Karena di kampung-kampung biasanya saya mau nyumbang dia 1 kintal beras, udah menyumbang sana 1 kintal beras. Jadi dia itu nyimpen, kayak nyimpen nabung, nggak terasa. Nanti giliran dia hajatan lagi, tagih tuh. Nih kamu ya, dulu kan saya 1 kintal, kamu balik dong. Biasa itu di kampung-kampung tuh biasa begitu. Jadi kalau mau hajatan tuh nabung, itu bukan Al-Karim namanya, ya. Itu namanya deposito, gitu, ya. Itu bagus tuh. Tapi ya tidak sebut dalam bentuk Al-Karim ya, bukan orang yang disebut Karim, murah ya. Kirom gitu, mulia.
Nah, jadi dia memberi lebih memuaskan dari harapan orang yang menerimanya. Nah, kemudian disebut Al-Karim juga, disebut dermawan juga, kita sebut itu dia akan memberikan itu tidak pilih-pilih kepada siapa, tidak pilih-pilih kepada siapa, dan tidak hitungan berapa. Jadi tidak hitungan berapa, maksudnya begini, dia memberikan sesuatu terhadap siapa saja, dia tidak memilih, tidak tebang pilih, dan juga tidak ada hitungannya. Artinya itu, kamu kan kemarin sudah seberi ya kalau nggak salah, masa saya kasih lagi, itu nggak ada istilah begitu. Saatnya dia mau beri aja. Itu semacam itu disebut Al-Karim. Nah, udah jelas ya. Jadi pada saat dia menjabat sebagai pejabat, maka dia adalah mensejahterakan rakyatnya di luar atau lebih dari harapan rakyat itu sendiri. Kalau dia jadi penguasa, maka dia mensejahterakan kaumnya, umatnya, masyarakatnya lebih dari harapan apa yang dari harapan masyarakat. Kalau sekarang kan beda penguasa-penguasa sekarang. Apalagi tuh yang caleg-caleg, wah memberikan harapan, wah angin surga. Tapi pada saat sudah jadi ngelirik aja kagak, gitu loh. Ingat aja, ini beda banget ini, ya beda banget. Kalau orang-orang dulu, makanya zaman dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tabiin, tabiut tabiin, gitu ya, tabiin dan tabiut tabiin itu pada dorong-dorongan kalau untuk dijadikan menerima jabatan kekuasaan. Karena apa? Karena takut tidak bisa mensejahterakan dan lebih. Nah, maka dari itu dalam hadis, jangan engkau memilih orang yang ingin dipilih. Nah, itu kalau dalam hadis itu. Jadi jangan engkau memilih orang yang berambisi ingin dipilih. Contoh mau memilih RT, orang ini berambisi ingin jadi RT, jangan pilih. Karena apa? Pasti dia tidak amanah. Itu pasti. Loh, terus sekarang semuanya minta dipilih. Ya makanya nggak pernah ada yang amanah. Jadi nggak pernah akan ada yang amanah. Yang amanah itu hanya orang-orang yang tidak pernah mau dipilih, ditunjuk, ditarik-tarik, baru nih didudukin. Lah, sekarang mau memilih, mau dia menjadi satu kedudukan atau tempat tertentu, dia harus pakai modal. Nah, setelah pakai modal, dia harus banyak melakukan berbagai macam cara untuk mengembalikan modal itu. Itu kan pasti melakukan yang tidak. Itu yang paling berbahaya ya. Itu pasti. Seperti yang datang ke Bapak itu contohnya waktu itu mau mencaleg itu. Saya tanya caleg ke daerah pilihan 1 ya di MPR DPR saja, itu dia menyatakan modal itu tidak kurang dari yang dasar saja itu tidak kurang dari 5M. Itu untuk pilihan nomor 1 untuk MPR itu tidak kurang dari 5M. Kebayang nggak? 5M itu harus kembali loh dalam jangka 5 tahun. Gitu. Ini kan pilihannya sampai 5 itu 5 tahun dan itu harus kembali minimal, gitu. Minimal kembali 5 tahun. Nah kalau gajinya 100 juta kembali. Nah kalau diambil sama yang lain-lainnya, ini kan persoalan lagi. Jadi sulit untuk mencari pemimpin yang amanah. Selama dia pemimpin ingin dipilih, selama itu pula dia tidak akan amanah. Itu sudah pasti ya. Karena hadis nggak akan mungkin, apalagi hadis itu udah jelas hadis sahih ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas melarang jangan memilih pemimpin yang ingin dipilih, apalagi punya ambisi untuk dipilih, karena pasti tidak amanah. Pasti tidak amanah. Sayyidina Umar waktu ditunjuk menjadi ulama, wah udah ribut. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tunjuk-tunjukkan, gak ada lagi yang paling sepuh pada saat itu dan lebih dekat dengan Rasul kecuali Abu Bakar. Dan lebih dekat semuanya. Setelah Abu Bakar nggak ada, Umar. Setelah Umar terus turun sampai. Nah setelah 4 khulafaur rasyidin di situ, baru ada sebuah proses-proses yang intrik yang akhirnya saling bunuh membunuh dan macam-macam lah ya. Nah itu.
kita tidak bahas ke sana. Intinya ialah bahwasanya di situ seorang pemimpin disebut dermawan apabila dia memenuhi harapan bahkan lebih dari harapannya masyarakat itu sendiri, ya. Nah, begitu juga kalian jadi tuan rumah di rumah itu disebut dermawan, ya, disebut dermawan apabila kalian bisa menjamu tamu lebih dari harapan tamu itu. Tapi kalau tamunya harapan, mudah-mudahan sampai ke sana saya dikasih sayur sayur sop daging onta gitu. Itu mah tamu gila itu orang di Indonesia. Ya nggak mungkin bisa lebih dari itu dong. Ya harapannya namanya harapan sederhana, orang mau bertamu ya paling dikasih minum kan gitu. Tapi ternyata lebih dikasih kue, dikasih jamuan, dan itu yang namanya lebih dari harapan yang menerima, ya. Nah, kita kaitkan dengan pengertian yang di sini. Jadi maksudnya bahwa mu'alif menjelaskan la tata'adda niyatu himmataka ila gharihi, maksudnya jangan kamu ya mempunyai niat dan semangat niatmu itu mempunyai harapan-harapan lain melampaui dari harapanmu terhadap Allah. Karena tidak ada yang lebih diharapkan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memenuhi angan-anganmu, yang bisa memenuhi segala pikiranmu, yang bisa memenuhi harapanmu. Karena Allah akan selalu memberikan kepada kalian yang lebih. Karena apa? Allah tahu tentang kebutuhan kalian, maka Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Yakni apa yang dibutuhkan oleh kita itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji Allah. Kalau kalian mengharapkan sesuatu kepada orang, gak ada orang yang seperti Allah. Gak ada. Allah memberikan sesuatu apapun tanpa pamrih. Artinya tidak ada niatan untuk minta dikembalikan. Tidak ada keinginan untuk lebih dari apa yang kalian telah terima. Kalian disuruh mengabdi kepada Allah itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kalian. Kalian disuruh berbuat baik untuk diri kalian. Kalian disuruh bertauhid untuk diri kalian. Kalian suruh merasakan hakikat untuk diri kalian. Kalian suruh mengenal Allah untuk diri kalian. Semuanya adalah untuk diri kalian. Karena kebahagiaan dunia juga untuk diri kalian, Allah tidak butuh kebahagiaan. Kemudian untuk kebahagiaan akhirat juga untuk diri kalian, Allah tidak butuh kebahagiaan akhirat. Karena Allah yang membuat semuanya dan Allah yang mempunyai kebahagiaan semua itu. Nah, Allah mempunyai kebahagiaan, Allah mempunyai kenikmatan, Allah mempunyai segala-galanya itu diberikan kepada hamba-hambanya, bahkan lebih dari harapan hamba itu sendiri. Makanya kalau kalian melampaui harapannya dari selain Allah, itu yang keliru, karena tidak ada orang yang bisa memberikan harapan atau keinginan, asa kalian ya, melebihi dari apa yang telah diniatkan atau yang telah diharapkan dalam diri kalian. Rata-rata kalau diumpamakan, kalian minta hujan tapi dikasihnya gerimis. Ya nggak apa-apalah daripada nggak sama sekali. Ya itu memang dasarnya akan begitu orang itu. Kalian mau utang sama seseorang 100.000, dikasihnya 25.000, ya alhamdulillah lah daripada nggak sama sekali. Ya daripada nggak sama sekali, itu semacam itu. Itu sering ya, sering semacam itu. Saya sebenarnya ini mau diem-diem aja. Ini hanya tahadus binikmatillah. Tahadus binikmatillah. Begini. Ini tahadus binikmatillah ya. Saya nggak akan menyebutkan orangnya coba, dan kalian jangan berangan-angan sendiri. Karena saya lagi ngetik di komputer, kemudian himah itu suka kadang-kadang kalau duduk samping saya suka kepo ngeliat apa tuh. Nah itu adalah tulisan pinjol. Ya udah saya bilang iya orang sih. Nah saya orangnya nggak kenal. Satu orang nggak kenal. Sama sekali nggak tahu, apalagi ngeliat DP-nya dengan aslinya, udah bisa berbeda kan? Kenapa? Karena apalagi sekarang udah ada apa tuh, face up ya, udah.
Kemudian dia terlibat pinjol. Ini hanya itu terlibat pinjol itu berlipat-lipat, ada 26 apa 23 gitu loh. Berlipat-lipat dan dia wanita sendiri. Entah janda atau punya suami nggak tahu, saya nggak akan mikirkan itu. Yang jelas dia pernah datang sekali-kalinya ke Akmaliyah. Konsultasi itu pun dibawa oleh temannya. Dan temannya itu juga saya nggak tahu itu ada teman baik atau nggak apa. Dan dia juga belum pernah ngaji lagi, belum pernah ngaji lagi. Ribetlah. Dia mau utang, bilang utang, Pak utang. Saya bukan pengusaha, bukan apa-apa gitu loh. Udah kan, 20 juta mau buat ini, udah kan. Saya ingat, ini bisa bahaya ini. Tapi ini saya ingat pertamanya ini kiriman Allah. Kalau enggak ini bisa bertubi-tubi terus nantinya kalau enggak diselesaikan. Ya urusannya satu, saya hanya ingin menyelesaikan dan melindungi martabatnya dia. Karena dia adalah kerja di sebuah kantor. Ini kalau pinjol, enggak ini mesti di kantor semua kena tuh kan. Ini bisa dipecat, ini bisa masalah lagi. Akhirnya saya runut, udah sekarang kamu hitung semua dulu. Di list dulu sampai burungnya sampai katakan jujur kamu list. Setelah di list ternyata mau jumlahnya itu adalah 40 juta. Saya kamu tuh kalau minjem 20 juta nih saja saya kasih juga bermasalah lagi loh. Udah runut. Tiap hari apa? Hari ini adalah ini sekian 5 juta ini 9 juta. Nah, kebetulan tiap hari dapat rezeki semua, Nah udah saya urut, saya kasih, saya transfer, yang 5 juta, yang 3 juta setengah itu aja dirunut 31 atau 33 juta gitu loh. Saya juga kaget, wah udah banyak juga 33 juta nih. Maksud Bapak begini, Bapak nggak kenal, Bapak juga itu bukan seorang salikin atau bukan seorang salikah, Dia juga datang juga malam minggu. Dan tidak ada, dan sangat sama sekali nggak ada. Itu yang Bapak maksud bahwa memberi atau itu nggak hitungan dan nggak pikir. Prinsipnya apa? Ingin melindungi supaya orang ini selamat karena dia kerja hanya satu-satunya kerja di situ. Kalau enggak, ini persoalan dan bermasalah itu bermasalah. Nah kemudian dia janji nyicil, mau nyicilnya gimana? Gak tahu nyicilnya cumpamanya, nyicilnya sebulan sekali atau terserah, dia bakal bilang mau auto debit deh, nggak perlu, kamu nggak usah, silakan, kamu adalah saya hanya ingin tahu komitmenmu. Kalau nggak komitmenmu nggak itu, ya sudah berarti urusanmu dengan Allah dan Allah akan melipat gandakan rezeki saya yang ada pada kamu dikembalikan ke Bapak melalui hal-hal lain. Itu contoh itu. Jadi maksud Bapak, ini minta 20 tapi ternyata jadinya dapatnya 33. Kemudian dia minta akhirnya dia sangat bersyukur sekali karena selesai semua, tapi dengan catatan janji tidak pinjol lagi. Kalau pinjol lagi celaka kamu, saya bilang gitu. Itu contoh semacam itu. Wah itu kan itu contoh. Nah, padahal Bapak nggak punya, terus nggak ada uang pada saat itu. Ya itu akhirnya dilalahnya itu rezeki itu ngalir. Terima lempar itu hampir tiap hari itu terima, ada aja yang tiba-tiba ngirim sumpamanya memberikan hadiah, udah saya lempar lagi, ada 2.500.000 kirim, baru sampai dia butuh 2.500.000 juga. Jadi kayak titip-titipan gitu loh. Itu kalau sudah mulai arahnya selalu al-karimnya itu adalah tertuju pada Allah. Jadi itu akhirnya pada dasarnya itu bukan uang, jelas bukan uang saya. Karena andai saja saya nggak ada niatan itu, ini nggak akan sampai itu yang senilai itu. Nilai itu. Ya tapi itu kan Bapak iya sih, tapi kalian juga jangan ikut-ikutan dulu gitu loh. Itu contoh semacam itu ya. Jadi sama saja saya punya tabungan tuh senilai itu. Nah senilai itu yang akan bisa kembali lagi kan. Kalau dia mau jujur. Kalau enggak ya sudah. Itu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh-contoh semacam itu. Anak-anakku semuanya. Jadi dalam memberi atau itu tidak boleh dalam hitungan. Tidak boleh dalam hitungan kalau kalian mau mengambil standar Al-Karim. Yaitu yang disebut Karim. Yaitu yang disebut pemurah.
pemurah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya itu tidak mengikuti atau tidak ada hitungan atau dengan siapa dan bagaimana. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semacam itu. Seperti terhadap banyak sahabat-sahabat yang ditolong, tapi akhirnya dia mengkhianati, dia celaka sendiri. Seperti Sa'labah contohnya. Sa'labah, dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kenapa? Dia mendoakan lebih dari apa yang menjadi harapan. Nih contoh, salah satu contoh itu dermawan bagi orang-orang yang ahli ruhania, doa, syafaat, dan bimbingan. Itu dermawan lebih dari apa yang diharapkannya. Itu contoh lain. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu didatangi Sa'labah itu merengek-rengek. Rasulullah sudah memberitahukan. Jadi memberitahukan, mencegah atau memberikan sesuatu itu adalah hal yang paling baik. Sebagaimana kalian menjadi saudara seiman. Disebut orang saudara seiman dermawan bukan berarti menolong dengan uang saja. Memberitahukan tentang kekurangan, keburukan, kesalahan saudara itu sendiri, itu dermawan namanya. Awas loh. Jadi jangan salah paham, jadi dermawan itu harus memberi saja. Mengingatkan kekuranganmu, mengingatkan kesalahanmu, mengingatkan keegoanmu, mengingatkan tentang hal-hal yang negatifmu, itu adalah dermawan. Jadi kalau kalian mendiamkan itu pelit namanya, bukan dermawan, bukan karim lagi. Itu yang dikehendaki. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengingatkan kepada Sa'labah, kamu nggak akan kuat Sa'labah, nggak boleh, nggak usah. Enggak ya Rasulullah, pokoknya saya minta doa, didoain karena hanya dengan engkau bisa semuanya bisa selesai. Udah, karena sampai 3 kali mengulang dan Rasulullah juga 3 kali mengulang untuk ngasih tahu, ternyata ya udah Rasul berdoa. Setelah berdoa Rasulullah langsung, bukan hanya doa. Jadi bukan doa begitu kemudian bukan, Rasulullah langsung menginstruksikan ke sahabat untuk apa yang ada di Baitul Mal kasihkan ke Sa'labah, seperti mengasih kambing, ngasih onta, ngasih apa segala, kasih untuk usaha dia supaya dia berternak. Ternyata ternaknya itu begitu pesat gitu. Sampai Sa'labah lupa semuanya. Sampai giliran dimintai zakatnya yang kewajibannya, Sa'labah tarsok beralas macam-macam. Sampai akhirnya Sa'labah tergopoh-gopoh datang ke Rasulullah, sadar. Tapi Rasul menyatakan, terlambat engkau ya Sa'labah. Tuh, terlambat. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi kalau sudah berurusan dengan dengan Rasul sudah menagihnya, Rasulullah menyuruh sahabat untuk ke Sa'labah. Itu tagih itu Sa'labah itu zakatnya itu udah waktunya dia zakat, udah ketemu nisab dan haulnya gitu. Ternyata Sa'labah berbelit-belit. Sahabat pulanglah lapor pada Rasulullah, ternyata Sa'labah nggak mau memberikan zakatnya, dia beralasan macam-macam. Rasulullah celaka Sa'labah, celaka. Rasulullah sudah mengatakan celaka karena Rasulullah sudah mengisyaratkan dari awal waktu mau minta doa, nggak bisa, kamu nggak akan mampu. Akhirnya Sa'labah itu adalah langsung pada situ energi Rasul itu datang, terhentak dirinya, dia tergopoh-gopoh datang ke Rasulullah membawa zakatnya itu. Terlambat engkau ya Sa'labah. Nah itu. Jadi kalau kalian berurusan dengan mursyid, dengan warasatul anbiya, itu juga sama seperti itu. Apabila sudah mendapatkan panggilan dan sudah menerima, itu kemudian tidak memenuhinya, padahal ada kesempatan dan ada kekuasaan, itu bala al-karimnya itulah hilang. Dan apabila sudah terlambat, sudah nggak bisa, udah nggak terima lagi. Itu semacam itu. Berbeda dengan urusan antar sesama, antar selevel, sederajat, itu berbeda. Ini Sa'labah dengan Rasul, makanya pada saat Rasulullah SAW celaka, ini sudah terlambat. Jadi Sa'labah walaupun memberikan zakatnya sudah tidak ada artinya pada saat itu. Artinya sudah menjadi takdirnya semacam itu. Ya. Nah, anak-anakku semuanya. Jadi harapan Rasul terhadap Sa'labah saja itu tidak bisa melampaui al-karimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud begitu. Apalagi kalian mengharapkan sesuatu. Ya, kalian punya harapan, angan-angan terhadap selain Allah, terhadap manusia, terhadap siapa saja. Kalian berharap dia adalah menolong kalian, kalian berharap dia memberikan pinjaman, kalian berharap, itu semuanya akan mengecewakan. Karena semua makhluk itu pasti akan mengecewakan. Tidak ada yang bisa diharapkan. Kalau kalian sudah mencari harapan selain daripada Allah, maka Allah tidak akan memberikan harapan terhadap kalian.
Artinya kedermawanan Allah akan ditutup untuk kalian kalau kalian sudah mengharapkan kedermawanan itu dari selain Allah. Itu yang dimaksud. Makanya di sini bilang la tata'adda niyatu himmataka ila ghairihi. Jadi jangan sampai niatnya kamu itu melampaui Allah atau lewat dari Allah. Kenapa? Maksudnya bukan ke Allah tapi ke makhluk. Kalau kalian harapannya kepada makhluk selain Allah, maka pasti adalah itu akan terjadi kekecewaan karena tidak sesuai harapan, dan celakanya lagi harapan kalian terhadap Allah ditutup oleh Allah. Seperti tadi Sa'labah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Oleh karenanya kalian jangan. Nah, gimana dong harapannya? Kan kita harus ada usaha dan ikhtiar. Iya. Kalau sudah berbicara begitu itu kembali lagi ke orang awam deh. Sebenarnya Bapak kan sudah mengatakan seperti tadi awal-awal ya. Kalau kalian sudah mengerti tentang tauhid, kembali semuanya kepada Allah. Kendati pun kalian secara lahir harapannya itu terhadap ABCD, tapi kan ada syuhud, ada musyahadah. Nah itu masa Bapak menguraikan lagi masalah itu kan repot lagi. Jadi, nah inilah bolak-baliknya memahami ilmu tauhid dan hakikat. Kalau tidak berjenjang itu akan menjadi jungkir balik. Jadi, ya kalau kalian tanya lagi, iya tapi kan ada usaha dan ikhtiar, tapi saya punya harapan terhadap bos saya bahwa dia adalah memberikan intensif dari usahanya dia atau dari kesuksesannya dia dalam marketingin apa dan sebagainya gitu loh. Terhadap Allah gimana dong? Nah, udah awam banget udah itu nggak bisa diteruskan. Bicara tauhid di situ nggak bisa karena nggak paham tentang suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh. Pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak. Nah, kalau sudah berbicara tentang harapan-harapan yang tadi jangan melampaui harapan terhadap Allah, ini persoalan tersendiri. Makanya kalau disebut dia adalah dia melampaui harapan Allah, kenapa? Kalian mengharapkan sesuatu selain Allah, ialah berarti kalian pada saat itu tidak suhud. Kalian tidak musyahadah, sehingga yang terlihat makhluk, sehingga yang diharapkan itu makhluk. Nah itu persoalannya. Jadi persoalannya kan ada dalam diri kita akhirnya. Ada dalam diri kalian, ada di wilayah hati kalian, di mana kalian tidak ada syuhud dan musyahadah, itu yang dimaksud. Jadi kembali lagi bahwasanya jangan kalian sampai melampaui niat tujuanmu terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling dermawan, yang paling pemurah itu Allah. Yang tidak bisa dipungkiri, itu yang paling pemurah itu Allah. Itu tidak bisa dilewati, tidak bisa diabaikan, maksudnya dilewati. Jadi jangan engkau abaikan al-karimnya Allah, sementara kamu hanya ingin mendapatkan kedermawanan seseorang. Sementara al-karimnya Allah adalah meliputi, kalian melewatinya, kalian mengabaikannya, rugi besar. Makanya pertama kali adalah Allah. Nah kemudian pandang siapa hakikatnya yang akan dituju. Nah itu baru benar ya. Ya jangan salah pemahaman lagi. Jadi jelas bahwasanya kalian jangan melewati atau jangan mengabaikan al-karimnya Allah hanya karena kalian berharap kepada seseorang. Mau ulangi lagi, jangan kalian mengabaikan al-karimnya Allah, kedermawanannya Allah karena kalian berharap kepada kedermawanan seseorang. Nah, itu yang sebenarnya semacam itu kajian kita. Contohnya kalian berharap terhadap seseorang sampai melupakan Allah, tuh akhirnya semacamnya. Kalian berharap terhadap seseorang karena sampai melupakan Allah. Kalian berharap dapat utangan dari orang sampai melupakan Allah. Itu namanya mengabaikan al-karimnya Allah karena dia mengejar kedermawanan seseorang. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu diberikan ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya.
raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hadanallahu ikum jima'in wa ala minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.